Podcast Koalisem 8 akan dimulai dalam beberapa detik. Bagi pendengar yang sudah pencet follow, dipersilakan menikmati podcast ini. Selamat datang kepada Semana 22. Kembali lagi dengan podcast Koalisem 8 dalam segmen 3M. Mau masuk mana? Ya, tadi openingnya agak beda nih tadi nih. Kayak Udah rasanya banget nih. Iya, kayak rasanya kayak mau ikut seminar atau apa gitu ya. Bener, karena formal banget tuh tadi ya. Iya, formal banget tadi nih. Tapi kayaknya banyak yang penasaran nih jadinya nih. Siapa tuh tadi yang opening gitu kan? Iya, oke. Padahal tuh aku tuh tadi sebenarnya yang opening. Bercanda, Mo. Kayaknya aku nggak bakal bisa kalau kayak gitu sih ya. Nah, ini Ya, lanjut aja, Mo. Nah, lanjut aja nih ya. Pasti ini kan pada bertanya-tanya nih ya kan. Udah. Oke, ini ya. Kali ini sesuai judulnya ya. Kita tuh bakal bahas jurusan yang kayak refreshing gitu mungkin ya. Refreshing banget nih. Gambaran orang-orang tuh kan kayak mungkin refreshing atau apa. Nah, kayak jurusannya itu apa aja sih, ke jurusan refreshing tuh kayak emang kuliahnya tuh cuma refreshing doang atau gimana gitu kan? Mungkin bisa jadi kayak main-main gitu kali ya, Mo. Wah, main-main terus aku juga mau kalau itu sih. Waduh, langsung aja nih. Di sini kita ada Elmo dan juga aku, Dila. Ditemenin sama narasumbernya ada Kak Raffi dan Kak Izul nih. Kak Raffi itu dari jurusan mana, Kak Raffi? Aku dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata, Universitas Blasmar Surakarta. Ini Mantap temanku banget. ini temanku loh. Oh ya, Oh, kita temennya kelas dong Elmo ya? ya? Kita satu kelas gak, Pi? Iya dong, satu kelas dong. Aku tuh kalau sama Raffi tuh sohib banget, tau gak sih? Udah Waduh, bestie, udah udah sohib bestie. banget. The bestie Ya. banget gitu lah. Oke, untuk narasumber kedua nih ada Kak Izul nih. Kak Izul dari mana nih, Kak? Oke, aku dari jurusan penyiaran ya atau broadcasting dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Wih, mantap. Dua Dari jurusan itu penyiaran terkenal gitu ya. refreshing banget gitu ya berarti ya. Iya. Wih, refreshing banget. Refreshing banget ya ini mah. Jurusan penyiaran. Oke, ini mungkin mau tanya ke siapa dulu nih? Mas Raffi. Ini manggilnya Mas Raffi kan ya, bukan Mas Fadlan kan ya? Iya boleh Mas Raffi, tapi jangan bawa ya. Iya, Mas Bu. Kayaknya lebih bagus Mas Bowo nggak sih? Dan nih ya, Mas Raffi nih. Mungkin kita mau tanya ke Mas Raffi dulu ya, atau mau Mas Izul? Terserah. Terserah, oke. Mungkin ke Mas Raffi dulu aja deh ya, yang kayaknya lebih menarik kayaknya kalau Mas Raffi nih. Oke, boleh. Bukan berarti Mas Izul kurang menarik, bukan gitu. Iya, terserah dah. Oke nih, ini buat Mas Raffi nih, aku pengen tanya nih, kayak gambaran secara umum jurusan kamu tuh kayak apa sih? Kan tadi jurusannya apa? Usaha perjalanan wisata gitu ya? Gambaran secara umumnya tuh apa sih? Kayaknya adik-adik juga kayaknya belum pada tahu ngerti gitu nggak sih tentang jurusan ini? Apalagi kayak jurusan pariwisata gitu kan, mungkin kayaknya masih banyak yang asing dengan jurusan itu mungkin ya? Masih awam banget. Iya gitu. Mungkin Mas Raffi bisa dijelasin nggak? Oke, boleh. Jadi dulu mungkin aku cerita sedikit dulu kali ya. Boleh. Boleh. Panjang juga nggak apa-apa, panjang. Oke. Jadi Jangan dulu terlalu panjang tapi. Oh iya, siap. Kasian Mas Izul mau ngedit nanti. Jadi lanjut. Waktu aku mau daftar nih di jurusan pariwisata tuh aku nggak ngerti pariwisata tuh sebenarnya apa sih, ngapain aja gitu kan. Dan aku tuh nggak ngerti apa ya, maksudnya pandangan ke depan tentang pariwisata tuh apa gitu, karena emang aku awam banget, karena aku juga dari jurusan IPS SMA gitu biasa gitu kan, dia nggak ngerti pariwisata tuh gimana. Akhirnya setelah aku masuk nih di jurusan ini dan belajar banyak di jurusan ini, aku ternyata yang dulunya aku cuma kira pariwisata cuma jalan-jalan, pariwisata cuma paling jadi tour guide gitu kan, dan ternyata tuh pariwisata lebih luas lagi gitu loh, luas banget gitu. Aku di sini tuh belajar nggak cuma tentang pariwisata aja, nggak tentang destinasi gitu ya, nggak tentang jalan-jalan doang, tapi di sini aku belajar kayak tentang perhotelan, belajar juga tentang event, manajemen event, tentang bisnis juga, bahkan tentang psikologi pelayanan gitu aku dapetin.
Dan itu benar-benar yang pertamanya aku cuma tahu jalan-jalan doang gitu ya. Cuma sebatas itu doang. Tapi ternyata waktu aku masuk seluas itu gitu loh. Bahkan aku juga belajar tentang perhotelan. Terus aku juga di sini belajar tentang pastinya ya, yang tadi aku udah katain, kita nggak cuma belajar aja, tapi kita juga pastinya jalan-jalan gitu, liburan. Kayak kemarin aku tuh sempet kayak observasi gitu loh sama Elmo ya, Mo ya. Ngapain tuh observasi? Observasi tuh Iya, sebenarnya observasi liburan di desa tapi wisata berkedok gitu. ngerjain tugas. Jadi kemarin kayak Kayak observasi gitu lah ya, Pi. Bener banget. Itu juga Emang. kayak salah satu ya, belajar sambil jalan-jalan gitu. Terus kan di Nah, sini aku juga belajar bahwa prospek kerja yang aku dapetin itu ternyata nggak cuma tour guide doang gitu. Orang-orang pasti bilang pariwisata pasti cuma jadi tour guide ya gitu doang kan. Tapi ternyata di sini kita banyak banget, bahkan kita bisa jadi ngurus event, terus juga kita juga di perhotelan, dan masih banyak banget. Ada 13 usaha jasa perjalanan yang aku pelajarin di semester 1 ini. Terus aku juga di sini belajar eh, gimana sih cara biar kita disiplin, biar kita bisa deket sama masyarakat luas, karena kita tuh pariwisata deket banget sama yang namanya masyarakat. Jadi kita harus berani ngomong, berani tampil, terus juga pastinya harus good looking. Yang dimaksud good looking itu bukan yang kayak ganteng atau cantik ya, tapi itu Gimana? wangi. Lu termasuk gak, Pi? Good looking. Termasuk Lebih dong, kayak semuanya good rapi looking gitu ini. ya? Iya, lebih rapi. rapi mungkin ya. Kalau dalam dunia pariwisata itu namanya hospitality ya kan, Pi? Bener banget. Udah ada teorinya berarti gitu good looking tuh. Iya dong, pasti dong. Di pariwisata ini diajarin juga. Terus juga harus ramah juga. Jadi kita sebagai pelayan masyarakat ya, di pariwisata ini harus benar-benar menyuguhkan nih aura yang positif dan baik pastinya gitu ya, Mo ya. Ya, iya. Tapi emang sih kayak bayangin aja gitu kan, kita mau liburan, terus kita kayak pakai jasa tour guide, kita dimarah-marahin, kan kita juga kayak rada malas gitu gak sih? Iya benar banget. Jadi ya harus melayani dengan sebaik mungkin gitu. Makanya ada pelajaran psikologi pelayanan. Oh, berarti nggak cuma jalan-jalan doang ya. Berarti kayak dari bisnis, terus pelayanan juga semua dijelasin gitu ya tentang pariwisata tuh. Jadi pariwisata itu seluas itu ternyata gitu loh. Nah, aku juga gitu sih dulu kayak pas pertama masuk jurusan ini kan kayak mikirnya, wih asik nih kuliah jalan-jalan gitu kan. Pas masuk ternyata bener. Ternyata seluas itu ya. Nggak, ternyata bener emang jalan-jalan terus banyak juga gitu. Tapi ternyata lebih rinci dan detail gitu kan, nggak cuma jalan-jalan doang. Iya bener banget. Oke, tadi kan udah nih dari jurusan pariwisata, langsung lanjut ke gambaran umumnya untuk jurusan Kak Izul nih tadi. Jurusan apa ya, Mal? Saya lupa nih tadi. Jurusan penyiaran, broadcasting. Oke, gimana tuh jurusan penyiaran? Ya. Sebelumnya disclaimer dulu ya, kalau sebenarnya jurusan penyiaran ini nggak relate sama judulnya gitu loh, kan judulnya jurusan gitu. Refreshing gitu kan. Tapi sebenarnya, gini loh Mas Izul, aku tuh kalau kadang kan kayak apa ya, mungkin kayak penyiaran itu bikin itu nggak sih? Mungkin bikin film termasuk ke penyiaran atau enggak? Iya termasuk. Nah kita kan kadang juga refreshing nonton film nggak sih? Iya benar. Ya, itu kan kalau nonton, kalau di jurusanku itu kan diajarkan gimana sih kita cara meng-create-nya gitulah, membuat karya audiovisual itu bisa disiarkan lewat media massa gitu. Aduh ribet ya. Yang bikin judul siapa ini? Siapa nih? Ini kalau aku gimana? Ini kalau adik-adik mau komplain nih, silakan komplain ke Mbak Dila ya. Oke, tadi kan udah nih ya 2 gambaran dari 2 jurusan tadi tuh. Nah, tapi sebenarnya jurusannya mereka itu masuknya ke Soshum atau ke Saintek ya? Dimulai dari Kak Raffi dulu nih. Oke, aku lagi nih. Oke, jadi untuk jurusan pariwisata sendiri itu masuknya sosial dan humanivora ya. Nah, itu. Masuk sosial dan humanivora. Aku kira tuh Soshum tuh singkatan sosial hukum loh. Iya bener. Ternyata aku baru tahu humanivora. Aduh, salah. Hukum. Terus tadi nih, kita Mas Izul nih. Oke, itu masuknya ke Soshum juga ya mungkin ya? Enggak juga sih. Karena gini, jurusan penyiaran itu sebagian kampus ada yang masuk ke Soshum,
sebagian juga ada yang masuk ke Saintek, tergantung kampusnya sih. Jadi itu ada sebagian besar yang masuknya itu rumpun sosum kayak apa ya, ISI, kemudian IKJ, terus Unpad gitu kan masuknya sosum. Terus ada juga yang masuknya ke Saintek gitu loh, kayak misalkan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu jurusan penyiarannya itu masuknya ke Saintek. Tapi beda lagi nih kalau misalkan di kampusku, karena kampusku itu kan basicnya belum terintegrasi sama LTMPT. Jadi apa ya, seleksinya itu di luar SNMPTN sama SBMPTN. Jadi ya otomatis nggak masuk di rumpun itu, nggak masuk di rumpun sosum maupun di rumpun Saintek itu. Oh gitu. Tapi kalau menurut Mas Izul nih ya, mungkin kalau yang Mas Izul ini sekarang lagi dijalanin nih, kira-kira masuknya ke rumpun sosum atau Saintek? Mungkin lebih ke sosum kali ya. Soalnya menurutku tuh jurusan penyiaran ini termasuk salah satu matkul konsentrasi dari jurusan ilmu komunikasi ya kan? Iya gak sih? Iya, ilmu komunikasi. Iya, Mbak Dila kan anak Ilkom tuh bisa menjawab. Iya, benar-benar. Ya, oke, berarti kita kayak lebih ke pertanyaan lebih dalam gitu mungkin ya, lebih privat gitu gak sih? Kayak aku tuh mau tanya nih, mungkin ke Mas Raffi dulu ya. Ngapain aja sih di sana gitu? Di jurusan itu tuh ngapain aja gitu? Secara lebih rinci mungkin bisa dijelasin. Matkulnya atau praktikum gitu, atau tadi yang observasi atau gimana itu? Iya gitu. Oke. Kalau misal ngapain aja sih di jurusan pariwisata tuh, pasti jawabnya jalan-jalan, sekali lagi ya, jalan-jalan gitu. Kayak kemarin nih misal aku maksudnya sama kelompokku nih ada tugas observasi ke desa wisata atau enggak ke kampung wisata gitu. Jadi kita di situ dapat tugas untuk nyari tahu di sana potensinya apa aja sih, apa yang bisa kita gali gitu. Terus selain observasi, ya observasi lagi sih, observasi tempat untuk ngerancang suatu event gitu. Karena kita juga diajarin tentang manajemen event organizer gitu. Terus juga tugas lain mungkin karena di pariwisata itu lebih santuy kayaknya ya, pariwisata jadinya tugas-tugas santuy dong. untuk tugas-tugasnya agak kurang gimana ya? Iya, mungkin padat-padat banget gitulah ya. Mungkin karena masih semester 1 mungkin ya. Mungkin. Oh, gitu. Terus juga ini nih, aku juga mau nambahin nih. Kalau di kita kan ada ini juga ya, Pi. Apa? Mata kuliah message. Message itu bukan apa? Pijet sih, lebih ke dalam intinya pijet ya, Pi. Oh iya benar. Iya, itu mungkin ini gak bakal diekspektasi sama anak-anak nih. Ada jurusan itu loh maksudnya loh. Kita kuliah belajar mijet gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar kita pakai kayak apa ya, nggak sekedar cuman pakai kacamata hitam doang gitu loh. Karena ada teknik-tekniknya gitu, kita belajar juga di situ ya. Oh berarti kayak ada teorinya gitu ya? Ada teorinya. Takutnya kan nanti salah urat kan. Salah urat. Ya bener banget, itu namanya lebih ke ini nggak sih, wellness tourism gitu ya? Iya betul, wellness tourism. Jadi itu kayak tentang spa, tentang yoga kayak gitu. Oh. Jadi apa ya, kita nggak cuma tentang destinasi aja, tapi di sini kita tentang kayak kesehatan, tentang menjaga diri gitu kan. Pelayanan turis gitu ya? Iya benar banget. Terus nih, kalau buat dari Mas Izul, kayak apa sih, ngapain aja gitu, kayak apakah kayak lebih menarik dari Mas Raffi tadi atau gimana? Coba dong ceritain. Ya kurang lebih ya, karena di jurusanku itu kan D4 ya, otomatis prosentase antara praktik sama teorinya lebih besar ke praktiknya kan. Kurang lebih sih kalau di semester 1 60% praktik, 40%-nya teori. Jadi kalau matkul itu dibagi dua ya. Jadi ada matkul teori sama matkul praktik. Kalau matkul teori itu contohnya kayak ya matkul umum kayak pendidikan agama, terus Pancasila, terus ada lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain gitulah. Terus kalau yang buat matkul praktik itu kan ya tau lah ya, kayak jurusan kayak gini mesti ada hubungannya sama videografi gitu. Ya intinya matkul praktik itu kayak tentang kamera, terus kemudian audio, lighting, editing, dan lain-lain gitulah. Real teknis gitu.
Kan tadi udah itu ya kayak diceritain lah ya kayak ngapain aja sih kuliah di sana, kayak tadi dari pariwisata juga nggak sekedar cuman liburan-liburan. Ternyata banyak juga yang dipelajarin gitu ya. Ternyata sampai ke spa aja tuh ada teorinya gitu ya, dipelajarin gitu. Terus dari Mas Isul juga tadi kayak itu kan, kayak di sini kan nggak cuman kayak kita bikin video atau bikin foto atau gitu ya Mas Isul. Iya, jadi Banyak juga intinya yang dipelajarin. nggak cuma refreshing sih. Nah, Oke. Lebih tepatnya ke pusing sih, bukan refreshing. iya, pusing. Pusing. Oke, langsung lanjut aja nih. Terkait pertanyaan dari adik kelas nih, banyak banget yang penasaran tentang prospek kerjanya dari jurusan kalian nih. Kan karena masih awam gitu ya, masih kurang yang masuk ke sana gitu, belum terlalu terkenal. Mungkin bisa diceritain gimana aja sih prospek kerja dari jurusan kalian tuh? Dari Mas Izul dulu mungkin gantian. Oke, kalau prospek kerja mungkin tergantung ya, kan penyiaran itu kan media massanya kan banyak ya, ada di stasiun televisi atau enggak di stasiun radio atau enggak bisa jadi di production house film, atau karena ini kan semakin kesini kan semakin berkembang ya teknologinya, jadi udah ada internet juga, media semakin berkembang, jadi ada kayak media mungkin film di Netflix atau mungkin digital konten kayak di YouTube dan lain-lain gitu. Terus buat job desk itu juga banyak sih. Kalau misal nih di job desk televisi aja itu udah ada 3 kategori, dari production manager, terus mau dari teknisnya atau dari jurnalisnya. Nah di masing-masing kategori itu ada banyak job desk lagi. Jadi kayak nggak usah bingung lah, nggak usah dipikirin prospeknya bakal sempit atau gimana. Pastinya bakal luas lah intinya. Gitu. Berarti kalau jurnalis termasuk juga gitu ya, Zul? Iya, termasuk juga. Lebih rincinya kayak gini. Misal di production manager itu kan ada kayak director, kemudian ada art director, script writer, terus producer. Terus kalau misalkan di teknisnya itu ada kayak technical director, terus cameraman, audioman, lighting man, editor, visual effect, dan lain-lain. Gitu. Oh, wow. Berarti emang luas banget ya ternyata. Iya, banyak intinya lah. Kalau dari jurusannya Kak Raffi nih gimana nih? Oke, untuk jurusan pariwisata sendiri ya, untuk prospek kerjanya yang tadi aku udah bilang di awal itu benar-benar luas banget gitu loh, nggak cuma sekedar yang kalian biasanya kan kayak cuma kayak gitu doang gitu kan, tapi ternyata bisa lebih dalam lagi nih. Kayak misalnya kita diajarin di pariwisata itu ternyata ada perhotelan. Jadi nanti kita bisa nih kerja di hotel. Untuk bagian-bagiannya mungkin kalian tuh bisa milih, maksudnya sesuai sama yang apa yang kalian bisa gitu loh. Nah, sesuai passion gitu ya. Sesuai passionnya. Terus kalian juga bisa nanti, misal ada yang suka bikin event, nanti kalian juga bisa kerja di perusahaan gitu untuk bikin-bikin event-event besar kayak expo gitu-gitu. Kalau WO juga termasuk? Iya, boleh. WO juga. Itu masuknya kayak bisnis kali ya. Kita bisa bikin bisnis sendiri juga, WO. Terus kan juga, apalagi nih ya, kira-kira mau bisa juga bikin bisnis restoran gitu loh, jasa makan dan minum, terus juga akomodasi, kayak gitu. Pokoknya jadi banyak tukang lah. pijat ya? Biasa sih, tukang pijat juga bisa sih. Enggak dong, nggak jadi tukang pijat juga dong. Saking banyaknya aku nggak bisa nyebutin satu-satu nih. Ya, oh gitu, emang bener banyak banget sih emang sih. Speechless. Nah, terus ini nih. Ini kan mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Aduh, kok terakhir sih? Karena waktunya sudah mepet. Nah, betul itu. Yeah. Biar rendernya nggak kelamaan. Iya. Terus nih pertanyaan yang terakhir nih. Apa aja sih yang perlu dipersiapin ya kan kalau mau masuk jurusan itu? Mungkin kayak tips and trick itu buat adik kelas. Gimana nih? Dari Kak Raffi dulu mungkin? Kalau misal ditanya apa sih yang perlu dipersiapin, jujur yang dipersiapin
ya sesuai sama jalur yang kalian ikutin gitu. Misal kalian ikutnya jalur PMDK kayak dulu aku ya. Kalau kalian belum tahu jalur PMDK itu apa, PMDK itu kayak semacam SNMPTN, jadi itu pakai rapot gitu. Dan itu sekitar di bulan Maretan dibukanya. Nah, Terus itu salah satu tips juga nih. Apa salah satu persiapan juga ya. iya bener Iya, banget. Cari info-info tentang itu loh. Karena ngambil banyak start gitu ya. iya banyak juga teman-temanku tuh kayak nyesel gitu loh nggak tahu tentang info itu. Karena tuh PMDK apa ya, mepet banget sama UTBK juga ya, kayak berderetan gitu. Sama Iya. SNMPTN juga. Nah, itu tuh di situ yang perlu dipersiapin untuk di jalur PMDK cuma rapot sama berkas-berkas yang nanti kalian kirimin gitu. Ya, Nah, kalau bagus. misalnya untuk jalur Dukung lain gitu ya. di UNS sendiri itu ada jalur mandiri, kalian bisa pakai maksudnya pakai nilai UTBK atau kalian bisa pakai eh, ujian dan lain-lain gitu sih. Yang perlu dipersiapin palingan kalian belajar kalau misal mau ikut mandiri dan persiapin nilai kalian rapot semester 1 sampai 5 dan berkas-berkasnya. Gitu sih Gitu. paling. Jangan lupa buat berdoa juga. Bener banget Karena kuatin itu persiapan paling penting doa nggak sih? dan mental ya. Ya, mental juga. Aku juga dulu tuh nggak expect tahu untuk masuk ke jurusan ini karena aku nggak ngerti jurusan pariwisata tuh apa, dan tiba-tiba waktu aku scroll nih ya, aku kayak kayaknya seru deh, kayak pasti tentang ngomong gitu nggak sih, tentang jalan-jalan kayak gitu, dan kayaknya seru. Waktu aku lampirin, aku masukin, ternyata lolos tiba-tiba gitu. Nggak kepikiran juga sih buat masuk jurusan ini. Nah, sekarang buat Mas Izul nih, apakah ada persiapan? Aduh. Ya, yang jelas sih belajar, terus berdoa, terus gak sama minta izin ke orang tua ya. Terus satu lagi nih, yang lebih penting, yang mungkin agak berbeda persiapannya dari jurusan-jurusan lain. Jadi itu kalau misalkan kalian mau masuk jurusan, terkhusus ya di jurusan yang notabene itu olahraga atau seni, itu biasanya ngelampirin portofolio. Nah, jadi kita harus nyiapin lah jauh-jauh hari portofolio-portofolio yang mau dibutuhkan buat pendaftarannya itu. Misal kalau aku dulu kan masuknya jurusan penyiaran, jadi otomatis portofolionya ya tentang yang tentang videografi. Jadi aku pas itu ngelampirin kayak short movie atau enggak bikin dulu ya, kayak video dokumenter gitulah intinya. Ya tentang videografi gitulah intinya. Iya, intinya tentang video yang kayak pernah kalian buat gitu, main kayak gitu ya. Iya, soalnya kan kalau di menurut tim penyeleksi gitu kan, portofolio itu kan kayak sebagai bahan acuan nggak sih, kayak pertimbangan bagi mereka buat menyeleksi setiap mahasiswanya gitu kan, kelihatan dari portofolionya gitu. Terus ini kayak mungkin aku mau tanya nih ya ke Mas Izul nih, apakah kayak mungkin anak-anak yang mungkin kayak skill untuk editing video atau apa tuh kayak mungkin belum sebagus yang lain, itu masih bisa masuk ke situ nggak? Maksudnya masih mungkin nggak iya, gitu loh? Bener tuh, gimana tuh? Sebenarnya mungkin aja sih, karena banyak dari teman-temanku yang kayak nggak terlalu jago-jago banget gitulah. Yang penting ada ada dasarnya lah, setidaknya tahu salah satu bidang. Karena di videografi itu kan banyak bidangnya, kayak misalkan di bidang teknis kita belajar tentang kamera, kemudian ada lighting, audio. Setidaknya ada satu bidang yang kalian kuasai gitu loh, biar nantinya pas pembelajaran di mata kuliahnya nggak terlalu keteteran gitu. Gitu ya. Oke, karena tadi kita kan udah bahas banyak nih ya, dan ngobrol bareng juga terkait jurusan pariwisata dan penyiaran atau broadcasting nih. Semoga dari kalian yang bisa mungkin nanti mau daftar ke jurusan itu bisa semakin paham nih tentang jurusan tadi. Dan juga kalau misalkan kalian mau tahu lebih dalam lagi tentang jurusan-jurusan tadi, jangan lupa buat ikut Koalisem nanti. Ya kan, mau tanggal berapa ya mau Koalisem? Koalisemnya tanggal, tolong dijawab dong, aku gak tahu. Tanggal berapa ya? Tanggal 23 Januari. 23. Ya, tanggal 23 tadi udah dijawab ya. Benar. Oke, sayang banget episode kali ini kita harus berakhir dulu nih ya.
Sampai jumpa di episode berikutnya di segmen 3M. Mau masuk mana? Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.